Halo teman-teman di kelas sebelah lagi. Oke, kita sekarang seperti biasanya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang membahas tentang seputar skripsi. Oke, kita lihat langsung pertanyaannya ya. Oke, kali ini tetap masih di video yang banyak sekali dikunjungi sama teman-teman. Ya, kebetulan lagi kliknya di sini ya teman-teman ya. Di video yang membahas tentang tips dan trik secara mencari landasan teori skripsi bab 2. Ini yang re-upload ya, karena uploadan pertama musiknya terlalu keras dibandingkan isi videonya gitu ya, penjelasan saya ya. Jadi saya meng-re-upload lagi yang musiknya saya kecilkan. Oke, di sini ada pertanyaan seperti ini. Oke, pertanyaannya adalah, "Pak, mau nanya, misal kita copy paste gitu ya, copy paste daftar pustaka." Oke, Kakak, copy paste daftar pustaka, kemudian jika ditanya dosen, dosen penguji atau dosen pembimbing ya, filenya gimana, Pak? Nah, ya, makanya di dalam video ini saya jelaskan bahwa teman-teman enak sebetulnya, ini salah satu tipsnya agar teman-teman tidak kesulitan gitu ya. Tetapi gini, di video itu mungkin silakan dicek lagi, saya selalu nyampaikan, silakan dilakukan cek. Karena kenapa? Kemungkinan waktu kita mengambil contoh gitu ya, contoh saya sampaikan di sini untuk kalimat yang ada di mana? Kalimat yang ada di dalam jurnal gitu ya. Di sini kita ambil, kemudian setelah kita ambil kita parafrase. Setelah kita parafrase, nah kita lihat tuh di daftar pustakanya, daftarnya gitu kan. Nah kan sebetulnya triknya simpel ini kan. Nah, selalu saya sampaikan kemungkinan antara ini sama ini ada permasalahan, mungkin ada perbedaan gitu ya. Lah antara ini sama ini mungkin ada perbedaan. Lah ini yang saya sampaikan perlu dicek gitu ya. Sebetulnya ngeceknya gini, kalau karena ngecek ini akhirnya kan sama saja, kalau kita ambil, kita cek kemudian kita cari bukunya sama aja, mending kita nggak usah ngecek gitu kan. Tapi gini teman-teman, maksudnya ngecek itu, sesuatu kalimat teori atau konsep itu pasti tidak hanya satu orang yang gunakan, bisa banyak orang. Contoh mungkin membahas tentang apa, arti dari akuntansi gitu ya, akuntansi gitu ya. Nah, ini kalian cek di mana? Contoh di website gitu ya, di website. Pengertian akuntansi berdasarkan siapa gitu ya, berdasarkan si A gitu ya. Nah, dicek di website. Kalian buka jangan cuma satu, tetapi buka 2 atau 3. 3 link gitu ya. Dimana 3 link ini kalian cek apakah sama kalimatnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau pengecekan ini sudah oke gitu ya, ya sudah pasti bisa digunakan. Karena kenapa? Semua itu menyampaikannya sama, kalimatnya sama. Dan kalau kalimatnya sama, kalimat yang kita akan kutip ini sama, ya kita tinggal memparafrase. Karena kenapa? Biar waktu pengecekan plagiasi tidak bermasalah. Plagiasi tidak bermasalah gitu kan. Nah, ini yang pertama. Makanya saya sampaikan dicek dulu gitu ya. Yang kedua, mau tidak mau kita harus cek juga apa itu sumber asli gitu ya. Sumber aslinya dari mana ya? Dilihat kalau seumpama itu apa? Buku ya buku, kalau itu jurnal ya jurnal, kalau itu apa? Mungkin website sendiri ya dicek websitenya, dibuka gitu ya. Nah, selalu saya sampaikan dicek gitu ya teman-teman ya. Nah, cuman gini teman-teman, kalau pertanyaannya seperti itu, pertanyaannya adalah waktu ujian atau mungkin waktu bimbingan ditanyakan filenya atau dokumen aslinya. Ya gini,
selama ini waktu ya teman-teman bisa cek ya list komentar pertanyaan tentang ini gitu ya, tentang yang seputar dalam video ini. Selama ini memang belum pernah ada yang menanyakan dosennya. Karena itu adalah sesuatu yang biasanya sama dosennya sendiri itu mungkin tidak semua ya, tetapi di random dilakukan pengecekan apakah itu memang benar atau tidak gitu. Benar itu apa? Benar sumbernya. Ada yang sampai dosennya itu membeli bukunya gitu ya, mengecek secara langsung. Ada yang seperti itu. Ada yang pernah menyampaikan bahwa hal-hal yang seperti itu terjadi, dicek oleh dosennya, baik itu dosen pembimbing atau mungkin dosen penguji gitu ya. Nah, itu sih biasanya. Tapi kalau memang ditanyakan filenya, ya sampaikan saja, tidak ada masalah kok. Ada yang sempat bertanya, kalau itu ditanyakan, kalau itu dibahas secara detail, bagaimana? Kan saya tidak punya sumber aslinya. Ya sampaikan aja, kalau ada pertanyaan, loh kamu bisa ngomong gini dari mana? Lah, pastikan ini kalian bilang dari paling aman ya teman-teman ya, paling aman. Anda mengutip itu dari kutipan. Lah kan gini kan istilahnya. Saya mengkutip Pak, Bu gitu ya. Mengkutip dari mana? Saya mengkutip dari kutipan. Kutipan siapa? Kutipan yang dilakukan oleh jurnal peneliti terdahulu. Di jurnal peneliti terdahulu pernah tuh membahas itu, Pak. Lah, ini saya kutip lagi. Memang saya tidak langsung mendapatkan file aslinya atau dokumen aslinya. Boleh seperti itu. Ini paling aman, jawaban paling aman. Tapi kalau kakak jawabnya dapat dari website, waduh jelas bermasalah. Wes itu namanya apa namanya? Bumerang itu. Anda mencoba menjawab, kakak mencoba menjawab, yang terjadi adalah bumerang. Karena kita ketahui bersama website itu sekarang luas. Teman-teman tanya di Google, Mbah Google gitu ya. Google semua ada memang. Tetapi gini, sumber ini memang betul atau tidak lah, itu yang memang kita mau tidak mau harus melakukan pengecekan. Jadi kalau ada pertanyaan dari mana ya paling aman seperti ini. Nah kalau ditanyakan mana jurnalnya, nah ini teman-teman. Jadi teman-teman harus siap, harus sudah siap. Apapun jurnal penelitian terdahulu gitu ya, jurnal peneliti terdahulu, siapkan, di print. Kan itu bentuknya dari PDF filenya. Nah silakan di print, memang macam-macam ya, tapi mayoritas jurnal tidak ada yang lebih dari 15. Ada yang saya pernah lihat itu 20, dan itu pun jarang sekali, cuman 1, 2, 3 lah, jarang sekali. Tapi mayoritas dikit-dikit kok teman-teman, 15, 13 halaman, 16 kayak gitu. Itu memang standar, seperti kayak standar ya aturan. Apalagi kalau penerbit jurnalnya itu yang gede-gede, jarang juga banyak halaman jurnalnya banyak gitu, enggak. Itu memang ditata dan disusun sebagaimana mungkin menjadi seperti itu ya. Intinya adalah jumlah halamannya tidak banyak. Nah kalau kakak teman-teman semua punya jurnal pendahulu ada berapa? Oh saya punya 10, atau mungkin punya 15, atau mungkin punya 50. Ya sudah, yang penting aja yang mana di print, yang lainnya dibawa file atau soft copy-nya. Seperti itu sih teman-teman. Oke, gitu ya. Semoga terjawab pertanyaannya dan semoga membantu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video lainnya yang membahas tentang seputar skripsi di channel Kelas Sebelah.